Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Kevin Ibu Simanjuntak dengan NIM 210306055 dari kelas PTNA Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidanasari SPTMP. Di sini saya dengan mata kuliah biokimia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan serta melakukan praktikum tentang larutan vitamin C dan juga mineral. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Ibu Simanjuntak dengan NIM 210306055 dari kelas Peternakan A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum uji larutan vitamin C dan juga dengan sampel yang sudah saya sediakan baik dari buah dan juga hijauan pakan ternak. Dan juga di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan, yaitu mengenai mineral dan juga vitamin. Jadi di sini saya dengan mata kuliah biokimia, dan di mata kuliah ini saya dibimbing atau diampu oleh ibu dosen Tati Fidanasari SPTMP. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe dan juga bunyikan notifikasinya atau klik tanda lonceng di sebelah sana subscribe supaya dapat menikmati dan menonton video-video selanjutnya dari saya. Jadi enjoy the watching dan jangan lupa berikan saran-saran yang terbaik di dalam kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Nah, pertanyaan pertama itu pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Jadi mineral itu merupakan unsur esensial dalam tubuh ternak dan merupakan zat penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan dan juga reproduksi. Jadi mineral ini harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Nah, mineral ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama untuk membentuk bagian dari kerangka gigi dan juga hemoglobin sel darah putih. Kemudian untuk mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga, dia untuk mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, dia untuk mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan seperti Mg, Zn dan juga Ca. Yang kelima, untuk mencegah kekejangan. Yang keenam, untuk mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Dan yang terakhir, dia fungsinya sama berhubungan seperti vitamin, yaitu dalam pembentukan tulang. Nah, itu merupakan pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, di sini jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada tubuh ternak. Jadi kita tahu secara bersama, secara garis besarnya itu mineral yang dibutuhkan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang dibutuhkan tubuh itu dia terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada tadi mineral makro dan juga mineral mikro. Nah, jadi mineral makro ini merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat besar, atau bisa kita bilang jumlah yang besar. Sedangkan mineral mikro ini dia merupakan mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi dia jika makro dia dalam jumlah yang banyak dan mikro dia dalam jumlah yang sedikit. Jadi fungsi dari mineral makro itu terkhusus di dalam tubuh ternak. Yang pertama ada mineral Ca. Di sini dia berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, dan juga kontraksi urat daging. Nah, ini terdapat di dalam susu yang jumlahnya itu kurang lebih sebanyak 12%. Kemudian yang kedua ada mineral P. Di sini dia berfungsi untuk pembentukan tulang dan juga gigi, kemudian metabolisme energi, dan juga termasuk dari bagian dari DNA dan juga RNA. Nah, ini juga terdapat di dalam susu, kurang lebihnya itu sebanyak 0,09% di dalam susu tadi. Nah, jadi selanjutnya ada Na. Mineral Na di sini dia fungsinya untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Selanjutnya ada mineral Cl. Dia berfungsi untuk keseimbangan asam dan basa,
kemudian osmoregulasi, dan juga sekresi cairan atau gastrik. Yang selanjutnya ada mineral K. Di sini dia fungsinya untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan juga otot, dan terakhir untuk sebagai aktivator enzim. Yang selanjutnya ada mineral Mg. Di sini dia berfungsi untuk pembentukan tulang sebagai aktivator enzim, yaitu untuk metabolisme karbohidrat dan juga lipida. Dan mineral makro yang terakhir itu ada Mf. Di sini dia berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang dan juga pertumbuhan. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi mineral mikro yang di dalam tubuh ternak. Jadi fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak yang pertama itu dia ada Zn atau zinc. Nah, dia di sini berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim serta penyembuhan luka. Kemudian yang kedua itu ferrum atau Fe. Di sini fungsinya untuk pembentukan hemoglobin dan juga dia termasuk dalam bagian sistem enzim. Yang ketiga sulfur atau Cu. Dia berfungsi untuk pembentukan masih sama pembentukan hemoglobin atau sel darah putih. Kemudian pigmen, pembentukan pigmen dan juga koenzim. Yang selanjutnya ada iodin atau I. Di sini dia berfungsi sebagai konstituen dari hormon tiroid dan juga perbentukan hormon tiroxin. Yang selanjutnya ada sulfur atau S. Di sini dia berfungsi untuk mensintesis protein mikroba, otot dan juga asam-asam pada lemak. Selanjutnya ada kobal atau Cu. Dia berfungsi sama seperti vitamin B12 yang memiliki bagian yang sama, itu ya kita sama-sama tahu fungsinya itu pastinya untuk pertumbuhan mikroba rumen. Selanjutnya ada fluorida atau F, berfungsi sebagai esensial yang digunakan untuk hewan-hewan laboratorium. Yang selanjutnya ada selenium atau Se. Di sini dia berfungsi sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2. Kemudian berasosiasi dengan vitamin E dan juga sebagai sistem imunitas. Yang terakhir ada molybdenum atau Mo. Dia merupakan bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi pastinya untuk mengoksidasi sulfit. Nah, itu sekian dari saya jawaban dari pertanyaan yang pertama dari bagian mineral. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah bagian vitamin. Selanjutnya itu adalah bagian vitamin. Nah, jadi pertanyaan pertama itu jelaskan pengertian vitamin. Jadi vitamin ini merupakan sekelompok senyawa organik yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, vitamin ini juga merupakan substansi organik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal termasuk kesehatan, pertumbuhan dan juga reproduksi. Pertanyaan kedua, jelaskan sifat-sifat umum vitamin. Nah, jadi sifat-sifat umum vitamin yang pertama itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi vitamin yang larut dalam lemak ini contohnya itu seperti vitamin A, D, E dan juga K. Nah, jadi vitamin yang larut dalam lemak ini memiliki sifat yang pertama itu terdiri dari unsur C, H dan O. Kemudian dia mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Kemudian dia tidak terdapat di semua jaringan. Jadi vitamin itu umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan juga D yang terdapat di dalam jaringan hewan. Kemudian sifatnya itu untuk menyusun struktur jaringan. Yang selanjutnya dia diserap bersama-sama dengan lemak. Jadi vitamin yang larut dalam lemak itu diabsorpsi, kemudian diabsorpsi dia di dalam saluran pencernaan, itu pun jika ada lemak. Nah, jadi faktor-faktor
yang dapat meningkatkan penyerapan lemak itu pastinya ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak ini dia disimpan dan juga disimpan pada deposit lemak, dan penyimpanannya ini akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, jadi itu merupakan vitamin itu diserap bersama dengan lemak. Kemudian sifat yang selanjutnya itu dia dikeluarkan melalui feses. Jadi vitamin yang larut dalam lemak nantinya dia akan dikeluarkan melalui feses. Yang sifat yang selanjutnya dia kurang stabil dan dia dapat dipengaruhi oksidasi dan juga faktor lainnya. Kemudian secara fisiologisnya vitamin yang larut dalam lemak itu sangat dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme di dalam tubuh. Kemudian vitamin yang kedua itu, sifat umum vitamin yang kedua itu dia vitamin yang larut di dalam air. Vitamin yang larut dalam air ini biasanya itu vitamin B dan juga C. Jadi sifat umum itu dia tidak hanya tersusun dari C oleh unsur C, H, O dan juga S serta N atau juga CO. Kemudian dia tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya itu seperti triptofan, dia bisa diubah menjadi niacin. Kemudian niacin ini dia tidak disebut sebagai provitamin. Nah, jadi triptofan tadi itu hanya diubah menjadi niacin, tidak menjadi provitamin. Kemudian dia terdapat di semua vitamin yang dalam air ini dia terdapat di dalam semua jaringan. Kemudian vitamin yang larut dalam air ini juga sebagian besar terlibat dalam transport energi. Mengapa? Karena vitamin ini ada setiap jaringan hidup dan juga dia tersedia dan sangat dibutuhkan. Kemudian sifat yang selanjutnya dia diserap dengan proses difusi biasa. Jadi diserap dengan proses difusi biasa ini memiliki arti penyerapannya itu sangat sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan hingga masuk ke dalam sel darah. Kemudian sifat umum yang selanjutnya itu dia sebagai prekursor enzim atau yang merangsang enzim. Sifat selanjutnya itu dia tidak disimpan secara khusus di dalam tubuh. Jadi vitamin yang larut dalam air ini dia tidak disimpan secara khusus karena setiap sel yang hidup dia mengandung vitamin B. Nah, gejala defisiensi tidak akan terlihat sesegera mungkin, tetapi dia mengikuti kekurangan yang ada dalam makanan tersebut. Kemudian sifat yang selanjutnya itu dia dikeluarkan melalui urin, tetapi kadang-kadang vitamin yang larut dalam air ini dia diekspresikan bersama-sama juga melalui feses. Dan sifat yang selanjutnya itu dia relatif dengan keadaan stabil. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak. Nah, jadi jenis-jenis vitamin dan fungsinya itu yang pertama ada vitamin A. Vitamin A ini dia berfungsi atau bermanfaat untuk memelihara kulit, mulut, mata, perut, dan juga saluran genital. Nah, vitamin A ini juga dapat mengurangi tekanan suhu. Kemudian yang kedua itu ada vitamin D. Nah, vitamin D ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya dia itu untuk mengatur konsentrasi Ca dan P, kalsium dan P di dalam darah. Kemudian fungsi yang kedua itu pada vitamin D dia pada proses reabsorpsi dia sangat berperan, terkhusus dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal yang untuk mengatur konsentrasi Ca dan juga P di dalam darah. Kemudian fungsi yang ketiga vitamin D yaitu adalah deposisi. Di sini dia berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Kemudian vitamin yang ketiga itu ada vitamin E. Nah, vitamin E ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, reproduksi. Nah, jadi vitamin E ini dia dapat membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Kemudian fungsi yang kedua, dia dapat digunakan sebagai antioksidan
Fungsi ketiga absorpsi. Jadi di sini vitamin E dia memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe tadi itu merupakan sangat penting, suatu hal yang sangat penting di sini untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian vitamin yang keempat itu adalah vitamin K. Jadi fungsi vitamin K ini sangat diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya itu di dalam proses sintesis protombin di dalam HT. Mengapa? Karena prothrombin itu bersama dengan tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Di sini dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin, dan fibrin ini tadilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Nah, jadi itu merupakan fungsi dari vitamin K yang sangat diperlukan dalam proses pembekuan darah. Kemudian vitamin yang selanjutnya itu adalah vitamin B. Jadi ada 8 jenis vitamin B yang dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada vitamin B1. Di sini fungsi dari vitamin B1 itu untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, dan juga dia menjaga kulit. Kemudian ada vitamin B2. Di sini dia fungsinya untuk membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan, serta membantu sel tubuh membakar lemak dan juga menjaga kesehatan kulit. Kemudian ada vitamin B3. Di sini dia fungsinya untuk membantu sel tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi, dan juga di sini dia berfungsi menjaga kesehatan kulit, masih sama seperti vitamin B1. Kemudian ada vitamin B5. Di sini dia fungsinya vitamin B5 ini atau disebut dengan pantothenic acid. Di sini fungsinya untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan juga hormon. Kemudian di sini ada vitamin B6. Di sini dia berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan juga memproses cadangan gula menjadi energi. Kemudian membantu produksi sel darah merah. Selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin. Di sini dia fungsinya untuk membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada vitamin B9. Di sini dia atau asam folat. Di sini dia berperan penting dalam proses pembelahan sel. Kemudian di sini ada juga selanjutnya ada vitamin B12 yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Kemudian dia juga berfungsi untuk memelihara fungsi saraf. Dan selanjutnya itulah tadi ke-8 vitamin B. Ada B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12. Jadi ada 8 vitamin B yang fungsinya itu sangat berbeda-beda. Kemudian ada selanjutnya itu vitamin C. Nah, vitamin C ini atau ascorbic acid ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi kolagen. Nah, kolagen ini sendiri merupakan salah satu serat protein yang berperan dalam menjaga kekenyalan kulit, membantu penyembuhan luka, serta memperkuat pembuluh darah. Jadi selain itu juga vitamin ini berperan dalam produksi norepinefrin dan juga serotonin, yaitu zat kimia otak atau neurotransmitter yang berfungsi untuk mengirim sinyal antar saraf. Nah, jadi itu merupakan fungsi dari vitamin C. Nah, demikian jawaban dari bab vitamin. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke dalam menguji
larutan vitamin pada buah dan juga pada hijauan pakan hijauan ternak. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan melakukan praktikum uji larutan vitamin C pada kesempatan kali ini. Jadi di sini saya menggunakan sampel, itu ada 5 bahan dan juga 5 sampel yang gunakan, dan juga sini ada bahan lainnya itu seperti zat kimia, yaitu adalah iodin. Dan sini saya menggunakan alat hanya satu, itu adalah sumpit pengaduk. Nah, sampel yang saya gunakan pada praktikum saya kali ini yaitu ada sari buah mangga, kemudian ini ada sari buah pepaya, kemudian ada perasan jeruk nipis, kemudian di sini saya menggunakan hijauan pakan ternak. Sarinya itu ini adalah daun pepaya yang biasa digunakan. Daun pepaya ini dia biasa gunakan, pakan ini digunakan untuk pakan ternak babi. Kemudian di sini ada daun ubi, dia merupakan yang biasanya ini daun ubi ini digunakan pada pakan ternak sapi dan juga kambing. Nah, jadi di sini saya menggunakan iodin tadi. Jadi proses pengerjaan itu, di sini saya akan meneteskan beberapa tetes larutan iodin ke dalam larutan yang akan diuji tersebut, 5 larutan ini. Nantinya larutan ini setelah ditetesi akan diaduk menggunakan sumpit pengaduk, dan kita akan mengamati perubahan yang terjadi. Oke, langsung saja kita ke dalam proses pengerjaannya. Kayak di sini saya akan meneteskan 5-7 tetes larutan iodin. Pertama pada mangga, kemudian pada pepaya, tujuh saja teman-teman. Kemudian pada jeruk nipis 7 juga, 1, 2, 3, 4. Kemudian pada pakan hijauan ternak 2, 3, 4. Nah, setelah kita tetesi, langsung kita aduk dan kita akan mengamati perubahan nantinya. Nah, jadi setelah kita tes dan kita aduk, kita dapat melihat perubahan warna yang terjadi pada mangga tersebut. Ini agak sedikit menjadi bening warnanya, mengapa? Dan pada sebentar pada pepaya tersebut dia lebih sedikit membening dibandingkan mangga tersebut, dan pada perasan jeruk nipis dia sangat bening. Nah, pada hijauan pakan ternak dia kita lihat tidak terjadi perubahan warna ya teman-teman. Kemudian pada daun ubi tadinya pada daun pepaya ini juga lebih mudah. Nah, jadi di sini kenapa terjadi perubahan warna, karena tadinya pada saat iodin diteteskan ke dalam larutan vitamin C seperti contohnya ini tadi, di sini asam askorbat dan juga iodin akan bersatu, dan ion iodin ini akan larut di dalam vitamin C ini. Kemudian nantinya iodin ini akan larut dan akan hilang, dan dia akan berubah warna menjadi bening. Nah, jadi itu alasan mengapa
setelah ditetesi iodin dia pada larutan vitamin yang benar-benar vitamin C, dia larutannya akan menjadi bening. Nah, di saat vitamin C ini diteteskan begini, iodin tadi, larutan ini akan menjadi sangat bening. Itu merupakan larutan ini sangat mengandung vitamin C yang sangat kuat, sedangkan yang hanya mengandung bening, yang dia hanya menghasilkan sedikit bening, berarti kita bisa mengambil kesimpulan vitamin C yang terdapat di dalam buah tersebut dia mengandung sangat sedikit vitamin C. Berarti vitamin C kita dapat simpulkan bahwasannya vitamin C larutan yang mengandung vitamin C itu dia yang paling tinggi mengandung vitamin C itu ia adalah perasan jeruk nipis. Kita bisa lihat hasilnya, dia sangat bening. Nah, jadi demikian praktikum saya kali ini, kurang dan lebih, dan jika ada kesalahan saya dalam melakukan praktikum, saya mohon maaf. Saya Kevin Dipo Simanjuntak ucapkan terima kasih yang telah diajukan oleh dosen pengampus saya. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video saya, dan berikan saran-saran yang terbaik untuk video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi teman-teman.